sekalian, ngomong-ngomong kita perlu nggak sih RUU HIP? Perlu nggak RUU yang sekarang ganti jadi PIP? Perlu nggak? Butuh nggak? Takbir! Takbir! Injak harga diri orang-orang yang merusak persatuan bangsa Indonesia. Saudara sekalian, ngomong-ngomong kita perlu nggak sih RUU HIP? Perlu nggak RUU yang sekarang ganti jadi PIP? Perlu nggak? Butuh nggak? Perlu nggak? Saudara sekalian, saya kasih tahu ya, ini tapi rahasia kita aja, jangan kasih tahu orang lain ya. Yang perlu Pancasila itu sekarang pejabatnya, yang perlu Pancasila itu sekarang penguasanya. Kenapa? Kalau para penguasa kita berpancasila dengan baik, nggak ada naik iuran BPJS, betul? Nggak ada namanya TAPRA, tabungan perumahan rakyat, betul? Kalau betul-betul pejabat penguasa kita berpancasila, nggak ada tuh harga melambung tinggi luar biasa, betul? Kalau betul-betul para penguasa kita berpancasila, harga BBM itu sudah turun. Ketika harga minyak dunia terjun ke bawah, ketika di Amerika BBM sekelas premium cuma Rp2.450, ketika di Malaysia BBM seperti Pertamax cuma Rp4.500, kenapa di Indonesia yang katanya berpancasila kok masih mahal terus? Kenapa? Kasih briefing ya. Karena penguasanya tidak berpancasila, saudara. Tidak berpancasila. Dan kalau jangan, hati-hati bos. Kalau sekarang kita kumpul di sini menolak RUU HIP karena dianggap itu sebagai sarana PKI bangkit kembali, maka mestinya para penguasa kita, mestinya Presiden Jokowi, mestinya aparat tentara dan polisi kita berterima kasih kepada kita. Kenapa? Coba ingat-ingat siapa yang pidato begini, tunjukkan kepada saya mana PKI-nya biar saya gebuk. Tunjukkan kepada saya di mana alamatnya PKI-nya biar saya gebuk. Betul? Sekarang kita mau gebuk PKI, betul? Kita mau ganyang PKI, betul? PKI bangkit di bumi NKRI ini, betul? Jadi mestinya penguasa berterima kasih nih sama kita-kita nih. Wah, rakyat Sumut, warga Sumut, umat Islam dan seluruh elemen rakyat bangkit mau gebuk PKI. Harusnya kemudian Jokowi pidato, saya berterima kasih kepada seluruh rakyat saya yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Medan, yang di Sulawesi, di mana-mana, karena mereka bangkit semua mau menggebuk PKI. Kan begitu harusnya, betul? Bukan panitia yang ditangkap-tangkapin. Kita tidak sedang menggulingkan kekuasaan, betul? Kita tidak sedang makar, betul? Kita tidak sedang merebut kekuasaan, betul? Kita membela NKRI dari ancaman komunis, betul? Saya juga mau bertanya, kita punya Badan Intelijen Negara, BIN, yang harusnya awas. Wah, PKI mau bangkit. Wah, PKI mau bangkit. Wah, komunis mau bangkit. Harus bertindak mestinya. Kita punya aparat keamanan bernama polisi, penegak hukum yang kita hormati, yang kita cintai, betul? Harusnya juga awas. Wah,
ada intel-intelnya paham, wah ini komunis mau bangkit, kita harus cegah. Kan begitu semestinya, betul? Bukan dilarang-larang. Awas, jangan bakar-bakar bendera, kami tangkap. Widih, serem amat. Nih ada kokam nih, kokam punya bendera nggak kokam? Kokam punya bendera? Punya bendera nggak kokam? Mana kokam? Punya kokam punya bendera. Kalau saya bakar bendera kokam marah nggak? Marah. Majelis Mujahidin punya bendera nggak? Kalau saya bakar benderanya marah nggak? FPI punya bendera. Kalau dibakar marah nggak FPI? Jadi kalau bendera kokam dibakar, orang marah karena orang itu kokam, betul? Kalau Majelis Mujahidin dibakar benderanya, Majelis Mujahidin marah karena ada Majelis Mujahidinnya, betul? Kalau bendera PKI dibakar, ada yang marah. Siapa itu? Siapa yang marah? Siapa yang marah? Ada tetangga sebelah yang kalau kita bicara PKI dia kepanasan, dia kelojotan. Ada tetangga sebelah sana itu begitu. Ada, setiap kita bicara soal PKI dia kelojotan. Ketika Panglima TNI Gatot Nurmantio dia bilang yang perintahkan putar film PKI itu saya, mau apa? Dia kelojotan. Di mana-mana protes. Ya betul. Jadi sekarang nih itu bendera merah putih kita hormati. Yang Ibu Sud itu membuat lagu apa, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Itu kalau bendera itu dibakar kita marah enggak? Merah putih dibakar marah enggak? Tapi tetangga kita itu waktu merah putih dibakar di Papua, dirobek-robek, diinjak-injak, ada mereka marah dengar? Ada berita marah mereka mendengar? Ada? Enggak ada, bos. Enggak ada. Tapi giliran bendera PKI dibakar, waduh marahnya. Jadi siapa yang marah kalau bendera PKI dibakar? Siapa? Saudara sekalian, tadi pengantar kita, MC kita mengatakan bahwa kita bukan cuma sekedar aksi. Kita laporkan. Di Jakarta sudah 2 orang lapor. 1 Rijal, Panglima Kobar, Komando Barisan Rakyat. 2 Letnan Jenderal Mahu Amin melaporkan orang-orang yang jadi inisiator HIP dengan pasal-pasal makar ke polisi. Hari ini di Sumatera Utara ada mujahid-mujahid kita yang juga akan melaporkan ke Mapolresta Medan, melaporkan orang-orang ini harus dituntut karena mereka sudah melakukan makar terhadap ideologi. Betul? Di televisi mereka mengatakan, oh bukan dari kami, itu dari partai lain. Dengar? Kami tidak sebut. Ternyata nggak lama sekjen ngaku, iya itu dari kami. Iya, tadi nggak ngaku, tiba-tiba sekarang ngaku. Jadi kita minta sesuai pasal 107 A, B, C, D, agar aparat penegak hukum menangkap orang-orang ini, memprosesnya dan menuntut dengan sesuai hukum di situ dengan tuntutan hukuman penjara 20 tahun, saudara. Makar terhadap keamanan negara, makar terhadap ideologi itu hukumannya 20 tahun penjara, saudara. Tangkap kita, tangkap mereka. Kita desak polisi, tegakkan hukum dengan benar, dengan adil, dengan proporsional. Jangan kalau di sebelah sana bikin ulah, kita bikin laporan belaka budak. Tapi giliran di sini yang dianggap melakukan ulah, cepat sekali tindakannya. Kita minta aparat bertindak adil, karena aparat dibayar oleh gaji rakyat, betul? Fasilitasnya dibiayai oleh uang rakyat, betul? Segala macamnya dibiayai oleh rakyat, betul? Dan rakyat itu adalah kita semua, betul? 267 juta rakyat Indonesia membiayai negara ini. Jadi kita minta para pejabat kita, para aparat kita bertindak adil, benar-benar melayani 267 juta. Siapkannya PKI, siap lawan PKI. Tapi mereka kejam loh, tapi mereka sadis loh, tapi mereka biadab loh. Gimana nih?
Bener siap. Mereka sadis loh, mereka biadab loh, mereka membantai para ulama kita loh dulu, membantai santri-santri kita loh, mencincang kiai-kiai kita loh, membantai jenderal-jenderal pahlawan revolusi kita loh. Siap lawan mereka, bangkit, lawan, ganyang, Allahu Akbar. Sebagai penutup, saya ingin mengutip surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri, jiwa, harta orang-orang beriman bi annalahumul jannah, untuk ditukar dengan surga. Saudara mau bertransaksi dengan Allah, mau diri, jiwa dan harta kita ditukar dengan surga Allah, ada syaratnya. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Jadi saudara, tadi ada pengantar teman kita, ngaji itu penting, betul? Baca kitab, pelajari kitab itu penting, betul? Majelis taklim itu penting, betul? Majelis zikir itu penting, betul? Bahkan salat tahajud itu harus penting, betul? Tapi saudara, itu semua tidak cukup. Pada saat Islam memanggil, kita harus bangkit menyambut panggilan tadi, betul? Pada saat Islam membutuhkan, kita sing-singkan dengan baju kita, betul? Pada saat Islam akan diobok-obok, dihina, ditindas, dizalimi, kita bangkit membantu, kita bangkit menolong. Allahu Akbar. Kemarin di video ada yang bikin film, akan bikin video, kita siap mati, membunuh atau dibunuh. Masih ingat videonya? 2-3 hari lalu saya kasih tahu orang-orang itu, kalaupun terjadi betul, mati betul, dapat apa? Dapat apa? Tapi dengan ayat ini saudara, catat At-Taubah ayat 111, kalau kita sampai mati, Allah sediakan surga saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.